Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidil awwalin wal akhirin, wa rahmatillahi lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Ad-Dhiya, jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah pada siang ini masih Allah beri kita kesempatan, kesehatan, dan Allah titipkan hidayah kepada hati kita. Allah titipkan taufik kepada hati kita. Dengan dua nikmat ini, sehat yang kita punya, sempat yang kita punya, bisa kita arahkan ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah beri kita sehat, Allah beri kita sempat, Allah beri kita kelapangan waktu, tapi tidak ada nilai hidayah dan taufik di dalam hati ini, maka akan berat kaki kita melangkah, tangan kita mengayun mengerjakan yang Allah ridhai. Maka nikmat terbesar yang sampai saat ini masih Allah titipkan kepada kita, masih ada hidayah di dalam hati kita. Maka di dalam surat Al-Fatihah yang kita doakan kepada Allah, bukan kita minta kaya. Padahal Al-Fatihah ini paling sedikit 17 kali kita baca sehari semalam. Bukan kita minta sehat, bukan kita minta rezeki yang berkah, tapi yang kita minta kepada Allah dalam doa Al-Fatihah kita, Allahumma hdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri kami hidayah, tunjukkan kami, beri kami petunjuk, dengan itu bisa kami bedakan mana jalan yang baik, mana jalan yang tidak baik. Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah memaknai kalimat ihdinas siratal mustaqim ini apa? Maknanya ja'lul huda 'alal qalbi, meminta hidayah kepada Allah agar dihadirkan hidayah itu ke dalam relung hati kita. Kalau sudah ada hamba Allah yang relung hatinya penuh dengan hidayah, kemanapun kakinya melangkah, kemanapun tangannya mengayun, kemanapun matanya tertuju, kemanapun telinganya mendengar, semuanya pasti kepada hal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kita mintakan kepada Allah semoga hidayah ini Allah kekalkan dalam hidup kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kita membahas tentang ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membahas tentang nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata para ulama, mohon maaf, menceritakan bagaimana mulianya majlis hadisiyah itu. Ilmu fikih mulia, ilmu akidah mulia, tapi ilmu hadis memiliki kemuliaan yang tidak dimiliki oleh ilmu lainnya. Kata para ulama di dalam syairnya, ahlul hadithi hum ahlun nabi. Orang yang menyibukkan diri membahas petuah-petuah Rasulullah, membahas ucapan-ucapan Rasulullah, hum ahlun nabi. Mereka itu bagaikan keluarganya Rasulullah. Seperti mana dekatnya Ali ibn Abi Talib, seperti mana dekatnya Hasan al-Husain, seperti mana dekatnya Fatimah az-Zahra, seperti mana dekatnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa arda, seperti itu pula dekatnya ahlul hadis. Apa sebab? Ahlul hadis hum ahlun nabi, fa in lam yashabu nafsahu anfasahu sahibu. Mengapa orang yang membahas hadis ini dekat bagaikan keluarga Rasulullah? In lam yashabu nafsahu, walaupun mereka tidak membersamai tubuh Rasulullah. Kurang lebih sudah 1400 tahun Nabi meninggalkan kita.
Tidak pernah mata kita menyaksikan bagaimana indahnya Rasulullah. Tidak pernah hidung kita mencium bagaimana aroma wangi parfum Rasulullah. Tidak pernah kita menyentuh tangan halus Rasulullah. Fa in lam yashabu nafsahu anfasahu sahibu. Tapi dengan membahas hadis-hadis Rasulullah, seakan-akan kita membersamai nafas-nafas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berharap dengan majlis hadis kita ini, mengkaji ucapan Rasulullah ini, menjadi penyebab kelak kita Allah perjumpakan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadis kedua yang kita baca dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah berkaitan dengan seorang laki-laki aneh, misterius yang datang menemui Rasulullah dan para sahabat. Clue pertamanya, bajunya putih, rambutnya hitam. Tidak ada yang mengenal siapa laki-laki itu, dan tidak ada kelihatan laki-laki ini dalam perjalanan jauh. Datang tiba-tiba menemui para sahabat. Datang tiba-tiba menyandarkan kedua lututnya ke kedua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang tiba-tiba meletakkan kedua tangannya ke atas paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau laki-laki ini misterius tiba-tiba datang menemui Nabi dan para sahabat, kalau menunjukkan kepada satu hal, pastilah menunjukkan ada informasi penting, ada hal penting yang ingin disampaikan oleh laki-laki ini tersebut. Di antara banyak kemungkinan ucapan yang diucapkan oleh beliau kepada Rasulullah, di antara banyak kemungkinan pertanyaan yang bisa ditanyakan oleh laki-laki ini kepada Rasulullah, orang A'rabi, orang Badawi ketika datang menemui Rasulullah, orang-orang yang tinggal di luar Madinah, tapi mereka masuk Islam, datang kepada Nabi menanyakan tentang hukum-hukum Islam, menanyakan tentang bagaimana cara salat, bagaimana cara membaca Al-Quran, bagaimana ukuran membayar zakat fitrah. Tapi yang ditanyakan laki-laki ini di luar daripada pertanyaan biasa yang ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan pertama yang ditanyakan oleh beliau, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Beritahu aku apa itu Islam, wahai Muhammad. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Islam itu yang pertama, engkau mesti bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah. Wa tuqimas salata, yang kedua engkau mesti dirikan salat. Wa tu'tiyaz zakata, yang ketiga engkau mesti tunaikan zakat. Wa tasuma ramadhana, yang keempat engkau mesti berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, engkau berhaji ke Baitullah kalau ada kesempatan menunaikan haji tersebut. Setelah mendapat jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seputar Islam, dijawab oleh laki-laki misterius yang datang ini dengan jawaban sadaqta, engkau benar wahai Muhammad. Sahabat yang lain keheranan, bagaimana mungkin ada laki-laki misterius datang yang baru sekali ini kami tengok wajahnya, tiba-tiba bertanya kepada Rasulullah perihal apa itu Islam. Setelah Nabi jawab sadaqta, dia pula yang membenarkan jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Umar, periwayat hadis ini, yas'al wa yusaddiquh, dia yang bertanya, dia pula yang menjawab. Semakin muncul keheranan dari para sahabat, siapa sebenarnya laki-laki ini? Apakah datang untuk mengetes Muhammad? Apakah datang untuk sekedar bermain-main dengan Rasulullah? Icak-icak bertanya, kemudian dia yang menjawab. Kemudian dia tanyakan, wa akhbirni 'anil iman, beritahu aku apa itu iman ya Muhammad. Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu an tu'mina billahi, yang pertama engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikat Allah,
wa kutubihi, kitab-kitabnya Allah, wa rusulihi, utusan-utusan Allah, wal yaumil akhir, hari berbangkit, wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman kepada qadar ketetapan Allah, khairihi wa syarrihi, baik yang benar ataupun yang baik, yang menurut pandangan engkau benar ataupun yang menurut pandangan engkau tidak baik bagi kehidupanmu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dua pertanyaan ini menjadi pertanyaan awal yang ditanyakan oleh laki-laki yang datang ini. Yang pertama bertanya tentang Islam. Nabi jawab bahwa Islam itu punya 5 rukun. Islam itu punya 5 hal yang mesti dikerjakan kalau engkau mengakui bahwa engkau berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama fiqih ketika menafsirkan mengatakan apa itu pengertian rukun? Rukun itu sesuatu yang kalau dia ada maka adalah ibadah itu. Kita contohkan dalam salat, di antara membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah bagi mazhab Syafi'i ruknun min arkanis salah, rukun daripada rukun-rukun salat. Makanya kata Nabi SAW, la salata, tidak dihitung salatnya, tidak sah salatnya, liman lam yaqra, bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka membaca Al-Fatihah bagi kita ketika mengerjakan salat itu rukun di dalam rukun-rukun yang ada di dalam salat. Seperti mana rukuk itu rukun, sujud itu rukun. Kalau tidak ada kita kerjakan hal ini, maka salat yang kita kerjakan dihukum menjadi batal. Maka kalimat rukun yang Nabi sampaikan dalam rukun Islam ini adalah menjadi keharusan bagi seorang muslim ketika dia menyatakan bahwa Tuhannya adalah Allah dan nabinya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata setelah kita teliti, setelah kita tengok, setelah kita baca hadis-hadis Nabi dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, di antara 5 rukun ini ada di antaranya yang kita bisa untuk tidak mengerjakannya karena ada alasan-alasan syar'i yang di Allah bolehkan, dan ada rukun yang mau tidak mau mesti kita kerjakan. Dari 5 rukun Islam yang kita hafal sejak kita MDA, mungkin sejak kita TPA, sejak kita SD, kita sudah hafal 5 rukun ini. Tapi di antara yang 5 ini ada 2 rukun. Kalau kita tidak bisa berpuasa karena sakit, maka Allah bolehkan kita tidak berpuasa. Kalau kita tidak berpuasa karena sedang musafir, maka ada rukhsah, keringanan bagi kita untuk tidak mengerjakan puasa. Kalau belum sampai nisab zakat harta kita, kalau belum sampai kemampuan kita membayar zakat fitrah, maka kewajiban zakat fitrah tidak mesti kita keluarkan. Kalau belum ada kemampuan kita mengumpulkan harta, atau harta sudah terkumpul tapi sehat badan tidak punya, maka kita tidak mesti untuk berangkat haji ke Baitullah. Tapi 2 rukun pertama yang dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama syahadat, yang kedua iqamatus salah, adalah rukun Islam yang mau tidak mau, sempat tidak sempat, sehat ataupun sakit, sedang bermukim di satu negara ataupun sedang musafir ke daerah lain, kita Allah wajibkan mengerjakan kedua hal ini. Yang pertama itu asy-syahadah, yang kedua iqamatus shalah. Asy-syahadah artinya bersaksi, menyaksikan. Bukan berarti mata telanjang kita menengok Allah, mata telanjang kita harus menengok Rasulullah. Maka kata para ulama, makna asy-syahadah ini apa? At-tasdiqu, ketika relung hatimu membenarkan, meyakini bahwa Allah adalah Tuhanmu dan Muhammad adalah nabimu, maka ketika itu engkau sudah dikategorikan sebagai muslim. Aslama yuslimu islaman, diambil dari kata salima, selamat.
arti lain menyerahkan diri. Ketika orang sudah terlafazkan syahadat di dalam lidahnya, maka ketika itu dia menjadi seorang muslim, orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. An tashhada an la ilaha illallah, engkau bersaksi, meyakini di dalam hatimu bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah, tidak ada zat yang mesti dimintai tolong, tidak ada zat yang tempat menggantung harapan, tidak ada zat yang tempat takut, tidak ada zat yang tempat kita mengadukan segala permasalahan, melainkan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa an tashhada anna Muhammadan Rasulullah, dan meyakini hatimu bahwa semua yang datang, yang dibawa, yang disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika lidah kita bersaksi dua kesaksian ini, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, artinya kita sudah menyerahkan diri kita 100% kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa susahnya Abu Jahal, Abu Lahab mengucapkan dua kalimat ini? Apa susahnya musuh-musuh Allah mengucapkan dua kalimat yang pendek ini? Satu kali dengar langsung kita hafal. Tapi karena mereka tahu konsekuensi di balik dua persaksian ini, karena itulah mereka enggan, berat hati, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lidah kita bersyahadat kepada Allah, selama hidup kita mesti menggantungkan harap hanya kepada Allah. Selama hidup kita mesti hanya menyembah kepada Allah. Selama hidup kita mesti hanya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun kedua yang tidak bisa kita ambil keringanan dari rukun ini adalah iqamatus shalah, mendirikan salat. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainana wa bainal kafir as-salah. Perbedaan antara kita orang yang beriman kepada Allah dan antara kafir, orang yang mengingkari Allah, bukan terletak tulisan pendek di KTP berwarna biru, berwarna putih, agama Islam. Bukan terletak ketika kita memakai peci putih, memakai sorban, memakai jubah, berjanggut panjang. Bukan. Tapi perbedaan yang Nabi sampaikan antara orang Islam yang beriman kepada Allah dan orang kafir yang mengingkari keberadaan Allah, as-salatu adalah as-salah. Kita sakit, salat mesti dikerjakan. Kita sehat, salat harus dikerjakan. Kita tinggal berdiam di Provinsi Riau, mesti kita kerjakan. Kita berjalan bertugas keluar Provinsi Riau sampai batas perjalanan 80 km mazhab Syafi'i, terhitung musafir, salat pun mesti kita kerjakan. Maka kalau tidak bisa berdiri, faqa'idan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mesti duduk. Kalau tidak bisa duduk, fa in lam yastati', kalau tak sanggup duduk mengerjakan salat, maka memiring ke sebelah kanannya. Kalau lagi tidak bisa memiring ke sebelah kanan, famuttaji'an, maka terlentang. Kalau tidak lagi bisa terlentang, fa bi isyaratil ain, dengan isyarat mata kita bisa salat. Kalaupun tak sanggup mengisyaratkan, menggerakkan mata mengerjakan salat, maka menjalankan rukun-rukun salat di dalam relung hati kita. Selagi masih ada nafas Allah titipkan kepada kita, selagi masih ada sadar di dalam otak kita, selama itu kewajiban salat Allah wajibkan kepada kita. Maka dua rukun ini, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, adalah rukun yang tidak bisa kita tinggalkan, kecuali malaikat Israel sudah datang menyambut, sudah datang mencabut, sudah datang menyampaikan bahwa Allah sudah memutuskan ajalmu sampai hari ini. Yang pertama yang ditanya oleh laki-laki ini seputar salat. Yang kedua ditanya oleh laki-laki ini seputar iman. Kita bahas tadi iman itu apa? Di dalam hati kita meyakini, membenarkan bahwa Allah Tuhan kita, bahwa malaikat utusan Allah itu ada, bahwa Allah itu menurunkan kitab-kitabnya, bahwa Allah itu menurunkan utusan-utusannya, bahwa Allah di dalam Al-Quran menyampaikan setelah mati bukan itu ujung dari satu perjalanan, justru mati adalah awal dari perjalanan panjang yang kita kenal dengan yaumul akhir, hari-hari akhirat, hari berbangkit. Setelah itu kita mesti membenarkan di dalam hati tentang qadar Allah Subhanahu wa ta'ala, yang baik
baik ataupun yang tidak baik menurut kita. Tentang beriman kepada Allah, insya-Allah kita semua beriman. Kalau tak beriman tak mungkin kita datang ke Masjid Ad-Dhiya ini. Tentang beriman kepada malaikat Allah, insya-Allah kita semua beriman. Karena Allah turunkan Al-Quran melalui malaikatnya Jibril alaihissalam. Tentang beriman kepada nabi-nabi Allah, kita meyakini. Kalau tidak meyakini, tidak mungkin kita melakukan sunnah-sunnah Rasulullah. Beriman kepada hari akhir, kita pun pasti meyakininya. Karena tidak mungkin kita beramal saleh, tidak mungkin kita berta'abbud kepada Allah kalau kita tidak beriman kepada hari kiamat. Yang keenam yang ingin sedikit kita bahas pada waktu yang singkat ini berkaitan tentang beriman kepada qadar Allah yang baik ataupun yang buruk. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ilmu akidah, sesuatu ini yang sejak zaman Nabi Adam sampai zaman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik yang besar ataupun yang kecil, yang tampak oleh mata kepala kita ataupun yang tersembunyi di bawah semut berwarna hitam, di bawah batu berwarna hitam, di tengah kegelapan malam, semua yang terjadi di atas permukaan bumi ini berada di dalam ilmu Allah, di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sesuatu itu berada di dalam ilmu Allah, itu namanya qada. Makanya kita kenal, ada namanya qada, ada namanya takdir atau qadar. Kalau sesuatu itu masih dalam ilmu Allah, namanya qada. Yang hari ini ba'da salat zuhur akan datang ke Masjid Ad-Dhiya si fulan. Mereka akan duduk setelah zuhur mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah. Di qadha Allah, di ilmu Allah sudah tercatat siapa yang akan datang. Tapi ketika yang dicatat itu benar terjadi, maka itu namanya qadar ataupun takdir. Qadha, sesuatu yang masih tertulis di Lauhul Mahfuz, di ilmu Allah. Sementara takdir, sesuatu yang sudah terjadi. Di dalam hidup kita tidak dituntut hanya beriman kepada Allah, hanya beriman kepada malaikat Allah, hanya beriman kepada Nabi Allah, tapi kita juga dituntut untuk mengimani semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala, semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau banyak kita temukan orang uangnya banyak, ada orang pangkatnya tinggi, ada orang keluarganya sejahtera, harmonis, nyaman, tidak ada masalah, tapi ketika ditanya senang tidak hidupmu selama ini, dia jawab tidak. Kalau ada orang yang badannya sehat, ditanya senang tidak hidupmu selama ini, dia jawab tidak. Maka ternyata kesenangan itu, ketenangan itu tidak terletak pada harta, tidak terletak pada pangkat, tidak terletak pada jabatan, tidak terletak pada sehat badan, tapi ketenangan itu terletak di dalam al-istislamu war ridha, ridha menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala, khairihi wa syarrihi, baik itu baik menurut pandangan kita ataupun itu buruk menurut pandangan kita. Karena sebenarnya kalau itu sudah dikembalikan kepada Allah, tidak ada yang buruk yang Allah takdirkan kepada kita, Bapak Ibu. Tidak ada yang jelek yang Allah takdirkan kepada kita. Karena Allah zat yang menciptakan kita, Dia yang paling tahu apa yang paling baik untuk kita. Tapi karena ini dikembalikan kepada pandangan kita sebagai manusia biasa, kita sangka ketentuan hari ini kita sakit itu buruk, maka kita takdirkan, kita sebut takdir itu takdir buruk. Menurut pandangan kita, orang berdagang di pasar tidak mendapat untung, malah rugi. Kata mereka, saya sedang mendapatkan takdir buruk. Kenapa disebut buruk? Karena itu dikembalikan kepada pandangan mereka, tidak dikembalikan kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka keimanan yang keenam ini adalah kunci ketenangan di dalam kita menjalani sisa umur yang Allah takdirkan kepada kita. Kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, arih nafsaka minat tadbir,
istirahatkanlah dirimu dari at-tadbir. Apa itu at-tadbir? Mengatur-ngatur sesuatu ini terjadi atau tidak terjadi. Mengatur-ngatur, kalau saya sudah bekerja sekian jam maka mesti dapat seperti ini. Kalau saya sudah bekerja sekian paruh waktu maka mesti dapat hasil seperti ini. Arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkan dirimu dari mengatur-ngatur sesuatu yang bukan ranah kemampuanmu lagi. Fama qama bihi ghairuka anka la taqum bihi li nafsik. Karena kalau sudah ada satu zat yang bekerja dalam menentukan satu hasil dari perbuatan yang engkau lakukan, kalau ada satu zat yang sudah bekerja untuk menyampaikan apa hasil dari yang engkau usahakan, maka la taqum bihi li nafsik. Kuat pun kekuatanmu, tinggi pun jabatanmu, banyak pun uangmu, tidak akan bisa membeli hasil yang hasil itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita berikhtiar harus, kita berusaha mesti, kita bekerja wajib, tapi hasil dari usaha kita, hasil dari kerja kita, hasil dari kerja keras kita, itu bukan lagi ranah kita sebagai makhluk, karena itu adalah ranah Allah sebagai Al-Khaliq, zat yang menciptakan. Kalau ada rasa itu di dalam hati kita, kalau tertanam nilai itu di dalam jiwa kita, maka apapun yang terjadi, apapun yang singgah di dalam hidup kita, kita akan berada di dalam ketenangan. Kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min, sangat menakjubkan urusan orang beriman itu, orang yang menerima ketentuan Allah itu. In asabathu sarra, kalau ada dia dapat satu kesenangan menurut dirinya, syakar, dia bersyukur kepada Allah, fahuwa khairun lah, maka itu menjadi pahala kebaikan untuknya. Wa in asabathu dharra, kalau bukan kesenangan yang dia dapatkan, kalau menurut pandangan dia yang jelek dia terima, sabar, dia sabar, ridha, menerima ketentuan Allah ini, fahuwa khairun lah, maka itu pun baik untuk dirinya. Kalau selama ini hati kita hanya meyakini Allah kita, Tuhan kita Allah, Nabi kita adalah Nabi utusan-utusan Allah, kitab yang kita imani, kitab-kitab yang Allah turunkan, kita juga beriman kepada hari akhir yang Allah janjikan, tapi kita tidak menerima ketentuan Allah, kita menggerutu kepada ketetapan Allah, kita malah menyumpahi, mengingkari, mencela ketentuan Allah, maka mungkin selama ini keimanan kita kepada Allah belum seperti yang Allah inginkan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dua pertanyaan ini pertanyaan utama pertama yang ditanyakan oleh laki-laki misterius yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih ada pertanyaannya Ustaz? Masih ada. Maka judul kajian kita ini judul kajian bersambung. Jadi kalau satu film, kalau sudah habis semuanya di episode itu kan tidak penasaran kita, Pak. Tapi kalau film itu ada bersambungnya, ada belum selesainya, maka tenanti-nanti, maka kita sempurnakan hadis yang kedua ini di pertemuan selanjutnya. Semoga Allah takdirkan kita untuk kembali duduk di Masjid Ad-Dhiya ini, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah, mendengarkan ayat-ayat Allah, hadir di taman-taman syurga dunia. Semoga kelak pula Allah temukan kita di taman-taman syurga akhirat kelak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kepada Allah kami mohon ampun, kepada Bapak Ibu hadirin, orang-orang tua kami, alim ulama cerdik pandai, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.